Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas tentang tulisan yang saya buat tentang bukan saat ini, buat saat ini yang lebih baik. Wah, ya lumayan. Tadi tulisan ini dibuat 5 jam yang lalu sudah dapat like 84 orang. Thank you teman-teman yang sudah memberikan like. Oke, sehingga kita akan bahas kembali tulisan ini dan kali ini akan saya buat versi videonya. Oke. Nah, ayo kita bahas pelan-pelan mulai dari gambar ini. We always work for better tomorrow. Kita selalu bekerja atau berusaha untuk mencari besok pagi yang lebih bagus. Ya, tetapi ketika tomorrow-nya ini datang, ya tomorrow-nya ini sudah beneran tercapai, bukannya malah menikmatin, lagi-lagi kita mencari tomorrow lain yang lebih bagus. Ya, let's have a better today. Oke? Mari kita akan bahas ini dengan menggunakan papan tulis di sini ya. Sorry, saya tadi baru buat materi tentang papan tulis ini payah nih ya. It's okay, nggak ada masalah. Kita buat santai aja ya. Oke, tadi saya baru buat materi di bisnis dan investasi. Ya, jadi kalau teman-teman ingin lihat tadi yang di papan tulis itu ada di bisnis dan investasi ya. Silakan Anda join Facebooknya atau Anda lihat video saya itu juga sama dibuka untuk publik di linknya Irwan Hiro sama ya. Oke, lanjut. Sifat dari pikiran ya, kalau kita lihat sifat dari pikiran itu adalah dia tidak pernah fokus pada saat ini. Jadi kalau kita kalau kita belajar teorinya kan seperti itu ya. Jadi pikiran ini kalau tidak di masa lalu dan di masa depan. Cuman ini aja. Simple. Karena itu kalau sekarang ada orang yang mengalami, Pak, saya punya dendam. Ya, saya punya trauma, saya punya fobia, saya punya kecemasan, saya punya ketakutan. Gampang. Udah pasti sumbernya dari sini. Ya. Dan kalau Anda mau cari lagi lebih gampang lagi, pasti sumbernya dari sini. Karena yang mengakses masa lalu dan masa depan ya adalah pikiran. Saya ulang lagi, gampang ya, teorinya gampang. Pikiran hanya bisa mengakses masa lalu dan masa depan. Ya, cuman ini aja. Nggak ada lagi. Sehingga kalau sekarang ada orang yang mengalami trauma, dendam, apalagi fobia, sakit hati, apalagi macam-macam, Anda sebutkan aja. Dendam, sakit hati, trauma, whatever lah ya. Saya batas sampai di sini aja. Maka ini sudah bisa dipastikan sumbernya adalah dari masa lalu. Nggak ada ngomong, Pak, saya trauma di masa depan. Waduh, nggak ada. Nggak ada trauma dari masa depan. Pak, dendam dari masa depan, nggak ada. Nggak ada fobia dari masa depan, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sakit hati dari masa depan, nggak ada. Ya. Ada juga sekarang, Pak, bagaimana dengan kekhawatiran? Nah, khawatir ini mungkin di masa depan. Anda berhalusinasi seolah-olah masa depan itu sudah ada, ya seolah-olah seperti khawatir dari masa depan. Nah, tapi apapun itu sumbernya dari mana? Dari mind. Apa yang terjadi dengan trauma Anda, apa yang terjadi dengan dendam Anda, apa yang terjadi dengan fobia dan sakit hati Anda, kalau mind Anda, mind-nya kita bisa reset. Kita bisa turn off dulu. Kita bisa saklarnya, kalau ibaratnya mind ini ada saklar, ya ada saklarnya, ada tombolnya, ada tombol on off. Kalau ini bisa saya on off kan, kalau saya bisa off kan kamu punya mind, maka apa yang terjadi dengan trauma, dendam, fobia, sakit hati, khawatir, boom, hilang langsung. Gak ada ceritanya mind turn off tapi dendam masih ada. Gak ada. Oh, come on, man. Dari mana kamu bisa mengakses? Ini semua sumbernya dari masa lalu, dari data memori di masa lalu yang diakses oleh pikiranmu, yang belum bisa di let go, belum bisa di move on. Paham? Hanya ada satu yang tidak bisa diakses oleh pikiran, yaitu betul sekali
Padahal segala sesuatu ini terjadinya di now. Dulu masa depan ataupun masa lalu. Dulu di masa lalu dan masa depan yang akan datang. Apa mungkin semua ini bisa terjadi tanpa lewat now? Gak mungkin. Gak mungkin. Hanya ada satu yang tidak bisa diakses oleh pikiran atau pikiran sangat anti dengannya, yaitu time frame namanya now. Satu-satunya cara untuk mengakses now adalah dengan cara menonaktifkan pikiran. That's the only way. Tidak ada cara lain. Menonaktifkan pikiran atau kita bisa bilang menenangkan pikiran. Calm down mind-nya. Masuk akal? Tidak ada cara lain. Karena itulah kamu mesti meditasi. Meditasi itu sebenarnya apa sih? Minta-minta. Ya, meditasi itu ingin sesuatu, membayangkan sesuatu, itu namanya visualisasi. Membayangkan sesuatu, saya kepingin impian A, impian B, itu bukan meditasi. Meditasi itu sebenarnya gampang, simple, sederhana, adalah menonaktifkan pikiran. Membuat pikiran jadi calm down. Saklarnya di nonaktifkan. Sehingga untuk pertama kalinya, kalau kamu bisa melakukan itu, maka untuk pertama kalinya kamu bisa mengakses namanya now. Dan kalau kamu bisa mengakses dengan namanya now, ya, maka apa yang terjadi dengan ini semua? Ya nggak ada. Apa yang terjadi dengan kamu punya problem? Apa yang terjadi dengan drama hidupmu? Apa yang terjadi dengan keruwetan hidupmu? Apa yang terjadi kalau kamu bisa turn off your mind? Jawabannya tidak ada. Ya hilang. Gak akan ada namanya problem di now. Gak akan namanya drama di now. Gak ada namanya keruwetan di now. Itu gak ada. Gak ada juga keinginan A, B, C, kurang ini, kurang itu. Gak akan ada. Karena itu hanya bisa terjadi kalau kamu punya mind itu aktif. Sampai sini dulu bisa diikutin gak? Oke, kembali ke teori dasar ya. Oke, balik lagi, lanjut lagi ya. Sekarang saya lanjutkan materinya. Sifat dari pikiran ya, ini adalah selalu mencari sesuatu hal yang baru. What next? Apa nih? Selanjutnya apa nih? Karena kalau next-nya tidak ada, maka saya akan boring. Pernah dengar seperti itu? Boring bosen cuma gitu-gitu aja. Ya, kita mau cari satu hal yang baru. What next? Apa nih? Selanjutnya. Next ini kan ada di future, betul? Next ada di future. Gak akan pernah. Kamu sekarang begitu sudah tercapai, akan selalu bertanya lagi. So, lanjutannya apa? So, kita mau kemana? Ayo lanjut lagi. Ayo. So, apa lagi? Jangan bikin gue boring. Kalau gak ada next, ini boring artinya apa? Next-nya tidak ada. Next-nya tidak ada. Boring, bosen. Bosen Saya nggak suka. Oke? Sehingga sekarang kalau kamu tidak pernah menonaktifkan pikiran, kamu akan dikontrol oleh pikiran, dan kalau namanya pikiran sudah mengontrol dirimu, maka apa yang terjadi? Ya rule-nya pikiran diterapkan dalam dirimu. Ya, sekarang artinya kamu dikontrol oleh pikiran, artinya apa? Kalau kamu tidak pernah menonaktifkan, maka dia akan mengontrol kamu. Artinya mengontrol adalah kamu identified with it. Ya, kamu teridentifikasi. Artinya identified apa? Ketika bertanya, mind akan menjadi who am I. Betul? Siapa saya? Saya adalah pikiran. Saya adalah segala sesuatu yang dibuat oleh pikiran. Ya, inilah arti bahwa kamu terkontrol atau teridentifikasi oleh pikiran. Oke? Lanjut ya. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau sekarang kamu terkontrol oleh pikiran, kamu teridentifikasi oleh pikiran, maka sekarang rule-nya pikiran akan dijalankan dalam hidupmu. Apa itu rule-nya pikiran? Rule-nya pikiran selalu mencari satu hal yang tidak ada. Ya, satu hal yang next. Ya, next ini tidak ada. Pikiran itu sifatnya adalah mencari hal yang tidak ada atau belum ada. Satu hal yang sudah ada diabaikan. Oke, pernah dengar pepatah mengatakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Kenapa begitu? Karena itu rumputnya tetangga. Oke, kalau kita buat yang lebih ekstrim lagi, istri tetangga selalu lebih cantik daripada istri kita di rumah. Oke, kenapa? Karena itu bukan istrimu. Begitu istri tetangga jadi istrimu, maka tidak kelihatan cantik lagi. Maka kita lihat lagi, istri tetangga lagi, istri orang lain lebih cantik daripada istrimu. Kenapa? Selama itu bukan milikmu,
selama itu tidak ada, akan selalu lebih indah. Oke? Paham? Ya. Pernah juga lihat ada orang yang waktu orang itu ada di sekitarnya, kamu ini nggak berguna, ini kamu ada di sini terus mau ngapain? Begitu orang itu pergi, loh, kok pergi? Pernah yang ngalamin seperti itu? Ya, jadi waktu ada disia-sia. Begitu sudah tidak ada, entah orang itu pergi atau orang itu sudah meninggal, baru menyesal. Lu tahu gitu ya, coba ini. Jadi itulah pola dari pikiran. Ketika ada disia-sia. Ketika sudah tidak ada, maka menjadi berharga. Itu pola dari pikiran. Nah, pikiran akan selalu mencari yang next, karena boring. Apa nih nextnya? Apa selanjutnya? Ini yang saya buat contoh, teman-teman. Yang saya buat contoh dalam tulisan saya adalah saya pakai parameter uang. Saya dapat gaji 1 juta per bulan. Nggak cukup. Maunya berapa? 2 juta dong. Ya, 3 juta dong. Oke, 3 juta. Saya dapat 3 juta berapa lama senangnya? 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan. Setelah itu, aduh, masa cuma 3 juta? Ya, 5 juta dong. 5 juta, masa 5 juta, 10 juta dong. Terus, seperti ini terus. Sampai di mana ujungnya number? Di mana? Di mana ujungnya angka? Nggak ada. Ujungnya angka di mana? Nggak ada. Terus akan ada terus. Mau sampai umur saya 80 tahun, 88 tahun, 90 tahun, sampai 100 tahun, sampai saya mati di kantor, ya tetap aja terus. Karena saya, what next? What next? What next? What next? Terus saya sampai di sini, saya pikir, ini pasti ada lagi nih. Kalau gue dapat ini pasti lebih bahagia lagi. Terus. Persis sama kan? Sama juga dengan orang yang kerjanya cuma cari jodoh. Ya, saya mau cari istri yang cantik. Oke, saya kawin, saya nikah nih dengan si A. Wah, cantik deh. Ya, nikah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kok gak cantik lagi. Wah, ada yang lebih cantik lagi. Saya nikah dengan si B. Ya, saya pikir si B paling cantik sedunia. Setelah saya nikah dengan si B, ternyata si C lebih cantik lagi. Wah, ini kalau saya bisa nikah dengan si C lebih enak lagi. Saya nikah dengan si C, saya ceraikan si B. Wah, terus C, D, E, F, G, H, I, J. Mau sampai kapan kamu mencari perempuan cantik? Ya, setiap tahun ya mesti ada perempuan cantik, betul? Betul ya? Jadi ini sudah pola dari pikiran, tapi manusia melakukan ini, of course ya. Kalau Anda jadi raja, Anda penguasa, yes. Ya, kalau Anda orang yang sukses, saya punya aspri, yang mau cari aspri yang cantik, terus saja. Nggak akan ada habisnya. Ya, dan itu namanya mind controlling. Kamu akan dikendalikan oleh pikiran sehingga kamu tidak akan pernah bisa merasakan bahagia. Karena kamu selalu berpikir, kayaknya kalau gue dapet B akan gue bahagia. Gue pasti lebih bahagia. Begitu dapet B, kayaknya gue dapet C lebih bahagia lagi deh. Kayaknya gue dapet D lebih bahagia lagi. Terus seperti itu terus sepanjang hidup kamu cuma mengejar satu hal yang tidak ada. Kenapa? Karena pikiran tidak akan pernah berada di now. Kebahagiaan sejati ada di mana? Di now. Catat ya, kata kunci paling penting. Kebahagiaan sejati ada di mana? Kebahagiaan sejati adanya di now. Kebahagiaan sejati akan muncul dengan sendirinya. Kebahagiaan sejati itu tidak akan pernah pergi kemana-mana. Dia cuma adanya di now. Dan syarat supaya bisa di now ini bisa muncul, ya, nonaktifkan pikiran. Saklarnya dimatikan. Calm down. Turn off your mind. Itulah meditasi. Sehingga ketika kamu bisa melakukan ini, kebahagiaan sejati itu akan muncul dengan sendirinya. Kebahagiaan yang tanpa sebab. Kebahagiaan yang terjadi bukan karena kondisi tertentu, bukan karena terpenuhinya kondisi itu seperti yang pemain punya versi. No. Kebahagiaan yang tanpa sebab. Dan itu akan muncul dengan sendirinya kalau pikiran non-aktif. Itulah sebabnya kenapa kamu harus meditasi setiap hari. Mulai paham? Besok kita sambung lagi ya. Besok kita akan live meeting untuk pertama kalinya di bulan Januari di tahun 2023. Agak terlambat meetingnya, ya. Tapi besok pagi kita akan meeting di YouTube ini. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke? Kita akan meeting, kita akan bahas, siapkan bahan diskusi kita. Besok kita akan ngobrol ke sana kemari, santai-santai aja, happy-happy. Besok pagi kita ketemu. Semuanya boleh ikut, teman-teman. Baik dari YouTube maupun dari Facebook. Akan saya buat pengumumannya supaya besok pagi kita bisa sama-sama hadir. Ya, manfaatkan besok pagi, hari Jumat jam 9 ya, tanggal 13 Januari. Nanti akan saya buat kolom pengumumannya di deskripsi. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu besok pagi. Bye.